jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali pagi hari ini kita ketemu untuk datang menyembah Tuhan. Mari pagi ini berikan ucapan syukurmu kepadanya. Mari bawa hati kita, rendahkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami mau datang menghampiri, menaikkan pujian kami, hormat kami, rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami Tuhan. Kami menghampiri Engkau Yesus. Kami bawa syukur kami bawa hati kami bawa hidup kami, oh Yesus. Terimalah hidup kami, pujian dan syukur. Bawa padamu rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bawa pujian kita lebih lagi kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan.
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, sungguh kami berharga di mata-Mu, ini segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bawa segenap hati ini. Biarkanlah, walau tak dengan puisi yang indah, kami hanya datang dengan membawa hati kami, dengan membawa jiwa kami, dengan membawa roh kami. Dengan penuh kasih sayang, hadir di dalam kami. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ku berserah dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih. Mari sampaikan dari dalam lubuk hatimu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari bawa sembah-Mu, kasih sayang-Mu,
hatimu, rohmu sebadia dengan penuh kasih sayang. Kami menyembahmu Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah. Kami datang sembahmu Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Oh sembah, 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 sembah hanya bagimu. Terus sebadia saudaraku, sebadia, 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 sebadia. Sembah, 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 sembah hanya bagi Dia. Terus pujikan Dia, nyanyi, 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 nyanyi dan bersorak hanya bagi Dia, Raja segala raja. Oh Tuhan, kami yang hidup, semua tunduk menyembahmu, semua tunduk menyembahmu, mengaku-ngakukan Engkau, memulia-muliakan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak, hanya Engkau Tuhan yang besar. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Oh ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi,
pernah meninggalkan, Allah yang selalu ada buat setiap kita. Sungguh Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau Allah yang selalu menuntun langkah kami, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kau penuh kasih, Kau selalu menolong kami. Tak terhitung pertolongan-Mu, tak terhitung kesetiaan-Mu nyata dalam hidup kami. Mari naikkan mazmur-Mu kepada Dia, nyatakan kepada Tuhan betapa Dia baik, saudara, betapa Dia baik, betapa Dia baik. Mari sembah Dia. Terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau menyertai kami. Terus pegang tangan kami, terus pegang tangan kami, beri mujizat-Mu nyata buat setiap kami. Mari terus harapkan Dia, mari terus andalkan Dia. Begitu dalam kasih-Mu buat setiap kami, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari nyatakan lebih lagi. Oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung.
kasih Yesus. Ya Tuhan, ini setiap kami Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk generasi muda Tuhan yang ada di Efrata. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, kami juga berdoa untuk generasi muda Tuhan, khususnya youth Tuhan, teens yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada, Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat, hati yang mengasihi, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi jiwa-jiwa yang kami boleh layani Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan ada tuaian terjadi. Kami rindu Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda, setiap anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin hari Tuhan semakin banyak yang datang Tuhan untuk beribadah. Mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan ketika anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin besar Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, hidup berkenan dan juga Tuhan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Juga untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, di masa muda ini Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan untuk jadi saluran berkat di mana mereka berada. Pakai setiap mereka Tuhan untuk terus berjalan di dalam track-Mu Tuhan, supaya Tuhan di masa muda ini Tuhan menjadi masa yang indah Tuhan, menjadi masa yang penuh dengan proses. Tapi Tuhan anak-anak muda ini Tuhan tidak mengikuti dengan perkembangan zaman yang mungkin Tuhan dunia ini tarik Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan semakin mengasihi Engkau, menjadi anak muda yang takut akan Engkau, yang tidak mengikuti Tuhan arus dunia yang jahat ini Tuhan, tapi menjadi berkat, menjadi dampak buat sekeliling mereka, buat keluarga mereka Tuhan, buat dimanapun sekolah mereka, kampus mereka Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami sungguh melihat anak-anak kecil ini menjadi suatu bibit yang baik, sampai mereka tumbuh Tuhan menjadi ada anak di teens, di youth Tuhan, sampai mereka nanti boleh berkeluarga Tuhan, mereka menjadi anak hidup yang takut akan Engkau, memiliki nilai, memiliki visi yang hidup takut akan Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap para pelayan Tuhan, Tuhan juga pakai untuk membawa firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan hati kami siap untuk ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu tetap percaya Allah itu baik. Tetap percaya Allah itu baik. Dasar firman Tuhan yaitu di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat firman Tuhan yang pendek saya ulangi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, kita akan melihat sedikit, kita mengetahui tentang siapa itu Asaf. Asaf adalah seorang pemusik dari suku Lewi, Bani Gerson. Jadi dia adalah anak dari Gerson.
keturunan dari suku Lewi. Nah, Bapak Ibu pasti mengerti, mengetahui kalau sudah mendengar nama Lewi, itu orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan dalam bidang puji-pujian bagi Tuhan. Nah, Lewi ini adalah salah satu dari 12 anak Israel atau anak Yakub. Jadi Asaf ini adalah seorang pemusik yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kalau kita artikan di zaman sekarang ini seperti saya sebagai seorang pemusik atau rekan-rekan yang melayani Tuhan lewat bidang musik, seperti itu. Nah, Asaf ini berkata bahwa Allah itu baik kepada orang yang tulus dan bersih hatinya. Berbicara tentang orang yang tulus dan bersih hatinya bukan berarti ini kepada orang Kristen saja yang memiliki hati bersih dan tulus. Tentu ada orang lain yang di luar kekristenan juga memiliki hati yang baik. Secara umum Allah berikan itu. Saya memberikan contoh. Jika Bapak Ibu memiliki usaha atau pekerjaan yang membutuhkan orang untuk membantu dalam pekerjaan tersebut, maka Bapak Ibu akan mencari orang yang benar-benar memfokuskan dirinya untuk bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, bersih hatinya di dalam bekerja. Tidak ada orang yang ingin usahanya baik, usahanya berkembang dengan pesat. Dia mencari orang yang dapat membantu dia adalah orang yang asal-asalan. Nah, itu jika demikian hal itu terjadi, maka itu adalah suatu kebodohan. Bahkan seorang penjahat kelas apapun juga, dia akan mencari orang yang dapat dipercayainya, anak buahnya yang dapat diandalkan, bukan saja dengan kemampuan tetapi yang baik hatinya, yang mana di situ dia dapat percaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan olehnya, walaupun dia adalah seorang pribadi yang tidak benar. Nah, kita akan melihat apa itu tulus hati. Tulus hati adalah tidak ada kepura-puraan di dalam hatinya. Apa yang dipikirkan, itulah yang dikerjakan. Kalau dia berpikir tentang A, maka yang dilakukan adalah A. Jika dia berpikir tentang A tapi dia melakukan B, C dan lain sebagainya, itu bukanlah orang yang tulus. Dalam hal ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita bisa melihat di situ ada Yusuf juga. Di dalam Perjanjian Baru juga ada pribadi yang namanya Yusuf juga, yaitu ayah jasmani daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus hatinya, sehingga dia tidak mau mencemarkan nama Maria, ibu Yesus, yang mana dia salah berpikir bahwa sebelum dia menikah dengan Maria, Maria itu sudah mengandung. Secara laki-laki, secara manusia dia berpikir bahwa Maria tidak setia atau ada orang lain di dalam kehidupan Maria sebelum Yusuf. Tetapi dalam ketidakpengertiannya itu, dia tidak mau menjadikan suatu kesempatan untuk mencemarkan nama baik daripada Maria. Allah itu baik dalam kehidupan Yusuf. Sebelum hal itu dilakukannya, malaikat Tuhan memberitahukan kepada dia bahwa anak yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Itu adalah orang yang tulus. Nah, apa itu orang yang bersih hatinya? Orang yang bersih hatinya berarti di dalam dirinya tidak ada keinginan-keinginan dunia yang bercampur dengan tujuan-tujuan mulia. Lebih tepatnya saya memberikan contoh di dalam dunia pelayanan. Sebagai orang yang diberi kesempatan, dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan, maka fokus hidupnya adalah melayani Tuhan, meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang ditinggikan dan dimuliakan. Bukan menjadikan kesempatan pelayanan untuk tampil di depan, untuk meninggikan diri, untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Bukan saja seorang pemusik, karena pemusik paling banyak disoroti.
tetapi juga para pengkhotbah, pendeta-pendeta yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita melihat Musa saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia benar-benar memfokuskan hidupnya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Sampai Tuhan sendiri memuji Musa bahwa Musa adalah seorang pribadi yang memiliki hati yang sangat lembut. Dan pada suatu saat Musa menjadi marah juga karena menghadapi bangsa yang menggerutu, memberontak terhadap Tuhan. Walaupun mereka sudah mengetahui, melihat banyak mujizat yang terjadi, sehingga Musa saat itu emosinya sudah tidak terbendung. Tetapi saat itu Musa mengatakan kalimat yang kita bisa mengetahui bahwa dia benar-benar orang yang tulus melayani Tuhan. Dia berkata bahwa di dalam pelayanannya dia tidak mengambil apapun juga dari jemaat Tuhan yang dilayaninya. Tetapi karena kondisi seperti ini, dia berkata kepada Tuhan, jangan dengarkan mereka di saat mereka berdoa kepadamu. Tetapi apa dari kisah ini? Musa kembali lagi memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsa yang dipimpinnya itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah kita menjadikan Tuhan itu prioritas pelayanan kita? Atau kita menjadikan Tuhan itu alat untuk memperkaya diri? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tulus dan bersih hatinya. Bagaimana kita menjaga hati yang tulus dan bersih hati? Menjaga hati yang tulus dan bersih di tengah dunia yang tidak ada kebenaran. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Tergantung apa? Tergantung mayoritas. Kalau seseorang dia benar, tapi dia dalam posisi yang sendiri, maka orang akan berkata dia itu salah. Karena apa? Dia sendiri. Tetapi orang yang salah, namun di sekelilingnya banyak orang, maka orang akan beranggapan bahwa dia itu adalah, mereka itu adalah orang yang benar. Dan hati-hati saudara, jangan sampai ini ada di dalam gereja Tuhan. Kalau dunia sudah gelap, jangan sampai gereja Tuhan juga menjadi gelap. Kalau gereja Tuhan menjadi gelap, Tuhan yang bertindak, maka dia akan mulai dari gereja Tuhan. Nah, kehidupan Asaf menjadi cerminan bagi kita dan apa yang akan terjadi pada orang lain yang tidak tulus maupun bersih hatinya. Yaitu pertama, bahwa Asaf dia mengalami suatu sikap hati yang tergoda. Asaf tergoda. Dalam Mazmur 73 ayat 2 dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris tergelincir. Nah, orang yang tergoda pastinya ia goyang iman, karena ia tertarik dan ingin mengalami atau melakukan seperti yang dilakukan atau dialami orang lain. Demikian juga dengan Asaf, dikatakan bahwa sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Artinya Asaf ini sudah memiliki kemauan atau mungkin saja ada tindakan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Namun hal itu belum sampai terjadi, tiba-tiba dibatalkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus kita ingat bahwa seorang percaya tidak bisa dikalahkan atau dihancurkan oleh si jahat. Karena apa? Bukan karena ia kuat, bukan karena ia rajin ke gereja, bukan karena ia punya segalanya yang mampu untuk menolong dia, tetapi ia ada dalam lindungan Tuhan. Nah, seandainya hal buruk itu terjadi,
maka di situ ada maksud Tuhan. Kita melihat contoh Ayub. Perkara secara manusia itu tidak diinginkan oleh siapapun juga, namun Ayub mengalaminya. Tetapi guna untuk apa? Untuk memurnikan iman Ayub. Kejadian Ayub ini bukan karena dosanya. Walaupun keadaan yang dialami Ayub secara daging itu sangat menyakitkan, namun ia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan di sini firman Tuhan bersaksi bahwa dari kesemuanya itu Ayub tidak bersalah. Ayub tidak melakukan dosa. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan memberi apa? Oh, memberi harta, iya. Tuhan yang memberi apa? Memberi istri, iya. Tuhan yang memberi apa? Memberi anak-anaknya. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi anak-anak saya, istri saya, harta benda saya mau lenyap dari kehidupan saya, dia tetap berkata terpujilah Tuhan. Berarti Ayub ini tidak memiliki keterikatan yang sangat kuat di dalam hatinya akan materi atau keindahan dunia. Sehingga saat semuanya itu lenyap, dia tidak menjadi sakit atau jatuh dalam dosa karena materi tersebut. Bisakah kita juga demikian seperti Ayub, berkata bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan? Atau kita meratapi dalam kesedihan kehidupan, keadaan kita, apalagi ditambah orang-orang di sekitar kita yang mungkin menunjuk-nunjuk kita sambil mengejek kita, menghina kita dengan kejadian yang kita alami. Atau di dalam perjanjian baru, sakit yang dialami oleh Rasul Paulus, ada maksud Tuhan di dalamnya, bukan karena dosanya, tetapi Tuhan berkata supaya apa? Kuasa Tuhan nyata atas diri Paulus. Dia banyak menyembuhkan orang sakit, tetapi dia sendiri juga mengalami kesakitan, yang mana dia sudah berdoa 3 kali, namun sakit itu tetap ada. Bukan karena kesalahan dan dosanya, tetapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Jangan sampai dengan kuasa Tuhan yang dia pakai untuk menyembuhkan orang itu, dia menjadi sombong. Tetapi ada sakit dalam dirinya itu mengingatkan dia bahwa bukan kamu yang menyembuhkan orang, tetapi Tuhan. Nah Bapak Ibu, orang yang di dalam Tuhan itu terjaga aman, dilindungi oleh Tuhan, kecuali ada maksud-maksud tertentu di dalamnya. Nah begitupun juga umat Tuhan. Dalam lindungan Tuhan, maka umat Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Namun harus kita ketahui bahwa iblis adalah pribadi yang licik. Jikalau kita merenungkan firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel kalah perang dengan Ai, kota yang kecil, adalah gambaran daripada setan. Bukan karena Tuhan tidak maha kuasa, bukan karena Tuhan tidak mampu. Kalau kita melihat peperangan sebelumnya itu, kota besar Yeriko dengan temboknya yang sangat tinggi dan kuat, pada saat itu tidak ada peralatan yang mampu menghancurkannya. Tetapi Tuhan berkata, kalian jangan berusaha secara manusia, berdiam dirilah. Pada hari ke-7 bersoraklah, bukan untuk menakut-nakuti orang-orang Yeriko, tetapi bersoraklah bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tembok itu rubuh dan mereka dapat memasukinya dan mengalahkan musuh Yeriko. Tapi mengapa kota Ai yang kecil, yang tidak sebanding dengan kekuatan Yeriko, namun
bangsa Israel dapat dikalahkan. Karena apa? Karena ada dosa Akan. Yaitu apa? Yaitu dia mengambil barang jarahan yang dikhususkan kepada Tuhan dari Yeriko, namun dia jadikan itu untuk menikmati secara pribadi. Menjadi pelajaran buat kita. Barang-barang yang di dalam gereja Tuhan, jangan kita jadikan itu sebagai barang pribadi. Bukan saja kita ambil barang-barang itu bawa pulang untuk kita nikmati, tetapi saat kita melayani Tuhan, bahwa ini punya saya, tidak boleh ada orang yang menggantikan saya. Maka saudara sudah menjadikan pelayanan itu sebagai kepentingan pribadi, maka efeknya adalah pekerjaan pelayanan Tuhan secara utuh atau sepenuhnya di gereja Tuhan tersebut. Maka seperti bangsa Israel kalah dalam berperang, demikian juga pelayanan gereja Tuhan akan terhambat dengan dosa dari salah seorang atau beberapa orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis tidak bisa menyentuh kita karena kita dalam lindungan Tuhan. Namun iblis punya banyak cara untuk membuat kita tidak bisa menguasai diri. Yaitu dengan apa? Dengan keindahan dunia. Keindahan dunia ini ada bermacam-macam. Yaitu materi. Materi apa saja? Bukan saja materi, tetapi juga bisa dengan pasangan hidup. Dan di saat kita memberi celah, maka di situ adalah kesempatan. Kita harus bisa menguasai diri seperti Asaf. Dia ada celah untuk jatuh. Seperti Kain dan Habel, ya, dosa sedang mengintip. Tuhan berkata dosa sedang mengintip, tapi kamu dapat menguasai. Tapi Kain tidak bisa menguasai. Akhirnya datanglah buah dosa itu. Yaitu apa? Dia membunuh Habel, adiknya. Jadi kalau kita melihat merenungkan firman Tuhan, Asaf ini juga tergoda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Asaf cemburu. Nah, kecemburuan ini ada dua macam. Yaitu pertama adalah kecemburuan ilahi. Seperti Allah, kita cemburu terhadap umatnya karena Allah ingin supaya kita umatnya itu memfokuskan hidup, menyembah, meninggikan hanya kepada Dia saja. Jikalau kita mulai memprioritaskan hidup, mengarahkan hidup kepada hal-hal yang sudah berseberangan dengan kehendak Tuhan, bukan kepada Allah, di situ akan muncul kecemburuan. Dan kecemburuan ini adalah kecemburuan yang baik, normal, jikalau Allah itu cemburu kepada kita. Bagus kalau cemburu. Kalau dia ambil nyawa kita, ya gampang saja. Atau dia kasih salah satu kuman seperti virus masuk dalam tubuh kita karena dia tidak suka dengan kehidupan kita, ya gampang saja. Tetapi Allah mengatakan bahwa Dia cemburu. Ya, bukan berarti Allah seperti manusia, tetapi kata-kata yang dipakai ini menggambarkan ini loh. Seperti ini hati Allah terhadapmu, hei manusia. Dalam kecemburuan Allah di situ juga Dia sangat mengasihi kita. Mazmur 73:3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Dan yang kedua, kecemburuan manusia yang seringkali berarti iri hati. Nah, ini yang seperti firman Tuhan pada Mazmur 73:3 ini yang dialami oleh Asaf. Karena apa? Apa yang dimiliki orang lain, Asaf menjadi cemburu. Karena mereka memiliki apa yang itu dosa,
tetapi mereka memilikinya. Mungkin pada saat itu Asaf tidak memilikinya, sehingga muncullah kecemburuan. Kecemburuan Asaf ini kepada, yaitu dalam Mazmur 73, kepada para pembual-pembual, karena melihat kemujuran mereka. Pembual artinya orang yang suka berkata besar, menyombongkan diri, mengucapkan kebohongan atau omong kosong. Nah, ini saya juga banyak menemukan ada orang-orang seperti ini. Mereka berkata, kalau saya pergi dari gereja ini jadi apa? Oh, saya komsel ini dulu saya ada, dan banyak orang. Tapi setelah saya tidak ada komsel lagi, komsel ini sudah tidak seperti dulu. Saya kalau dengar gitu, alamah, saya tidak melihat masa lalu. Kalau saya juga mau menceritakan masa lalu, mungkin saya lebih besar dari kamu. Tapi sekarang mari kita sama-sama kerjakan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Tuhan juga melihat bukan masa lalu kita, tetapi akhir hidup kita. Itu yang kita kerjakan. Yang kedua, Asaf cemburu kepada orang fasik, yaitu orang yang menolak Allah. Orang fasik adalah orang yang menolak kebenaran, mengabaikan firman Tuhan, dan dia hanya mementingkan diri sendiri. Jadi firman Tuhan saat disampaikan, kalau saudara berkata, itu adalah firmanmu tok, bukan firman Tuhan, atau saudara menganggap remeh firman Tuhan, saudara sudah memiliki spirit orang fasik. Itu orang bebal, dikasih kebenaran firman Tuhan, mukanya tebal. Ini repot saudara, mau dengan apa lagi? Biasa orang-orang seperti ini, berjalannya waktu, Tuhan keraskan hatinya, seperti Firaun. Setelah sudah dikeraskan hati oleh Tuhan, Tuhan buang ke neraka. Supaya apa? Ya pantas kamu dibuang ke neraka. Sudah dikasih kesempatan, namun tidak mau mendengar dan bertobat. Nah, mengapa Asaf cemburu? Karena dia menstandarkan hidupnya dengan orang fasik. Yaitu dengan cara apa? Membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, pertanyaan buat kita, boleh atau tidak umat Tuhan membandingkan diri dengan orang lain? Di sini saya katakan bahwa boleh saja, tetapi orang seperti apa yang boleh kita bandingkan diri dengan mereka? Karena di saat kita membandingkan diri dengan orang lain, maka di situ akan timbul iri hati atau kecemburuan. Nah, boleh saja kita membandingkan diri dengan orang lain, tetapi orang seperti apa? Jikalau kita membandingkan diri dengan orang dunia, sangat rendah dirimu. Tetapi harus kita bandingkan diri kita adalah dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki kecemburuan ilahi. Setia datang ke gereja, setia memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Ini bukan saya sengaja untuk menyuruh Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berlomba-lomba, tetapi memberikan semua itu dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, dan Bapak Ibu kembalikan dengan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Semalam firman Tuhan di Komsel Herman sangat indah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesaksian pengkhotbah berkata bahwa dia memberikan hadiah kepada anak-anaknya, yaitu es krim. Dan dia coba meminta es krim itu kembali. Ada anak yang tidak mau memberikan, tapi ada anak yang mau memberikan. Dan anak yang memberikan kepada dia itu apa? Membuat hati seorang ayah menjadi sangat senang. Dan saking senangnya, dia dapat membelikan lagi es krim lebih daripada yang dikasih semula. Berarti apa? Berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita, kita mengelola dengan baik. Kepercayaan kecil itu akan Tuhan
melipat gandakan menjadi kepercayaan yang lebih besar. Lakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dulu. Kalau yang kecil saja saudara seperti itu, siapa yang mau mempercayakan perkara-perkara atau kepercayaan-kepercayaan besar? Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan melihat, kita bandingkan kehidupan orang fasik dan Asaf, yaitu di dalam akhir hidup mereka. Orang fasik dalam Mazmur 73 ayat 4 sampai 5 dikatakan, demikian firman Tuhan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Jadi kalau kita melihat orang yang sukses dengan dosa, memiliki harta yang bergelimpangan, dikatakan bahwa sesungguhnya di tempat licin Tuhan menaruh mereka. Mungkin kita melihat tetangga kita, orang yang tidak mengenal Tuhan, melakukan banyak dosa. Hidup mereka baik-baik saja. Hidup mereka senang-senang saja. Kita kalau melihat dari luar seperti itu Tuhan memberikan mereka kesempatan. Mungkin nama mereka besar, mereka dihormati seperti orang yang berada di tempat yang tinggi, dilihat oleh semua orang, banyak orang. Tapi dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, dan di sana Tuhan menjatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Tuhan itu adil. Jadi tetap percaya. Dan kita melihat Asaf di sini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada pada aku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Di sini Mazmur 73 ayat 21 sampai 22, Asaf menyadari kebodohannya. Mazmur 73 ayat 23 sampai 24, Asaf mulai menyadari kebaikan Tuhan dengan keadaan dia. Dan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, dia menjadikan Tuhan itu harta yang indah. Jadi selain Tuhan tidak ada harta yang indah. Harta yang indah. Tadinya dia mengingini harta dunia seperti orang lain alami. Tetapi setelah dia dididik Tuhan, dia kembali menyatakan bahwa Tuhan itu adalah harta yang indah. Kiranya kebaikan Tuhan itu ada di dalam kehidupan semua umat Tuhan pada saat pagi hari ini, khususnya jemaat Efrata. Sebab Tuhan kita Allah yang baik. Apapun kondisi kita, katakan Allah itu baik dan tetap percaya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Selain Kau
tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, kita datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Semua indah bersama Tuhan. Bahkan di bulan yang baru, bulan Oktober ini adalah bulan berkat Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di hidup kami. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, khususnya Pak Kirso yang sudah sharing firman. Pakai hidupnya makin berkenan kepadamu. Berkati semua anak-anak-Mu, apapun yang kami lakukan, kami minta pertolongan Tuhan, sehingga kami selalu berhasil dan beruntung dalam Tuhan. Saudaraku, masuk hari dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.